bukunya ya, saya urung kakek, urung Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam yang ada di rumah. Ya, pada saat siang hari ini kita akan memulai ibadah kita ya, dalam minggu yang pertama. Kita akan memuji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita ya, supaya kita dapat menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Meskipun kita terpisah-pisah, tetapi kita percaya kita tetap satu hati di dalam Tuhan. Mari persiapkan hati kita tetap khusyuk. Ya, kita menyembah Tuhan, baik jemaat Sucong, Sukorjo, Manggolo yang saat ini boleh berkumpul, bersatu hati. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebab Allah kita kudus. Haleluya.
berhiaskan kekudusan, seluruh surga kuduslah, Kabinnya udah putih-putih. Ini. Tak kontak loh. Kuduslah Tuhan. Amin. Kuduslah Tuhan. Saya pakai banyak. Di. Betul kan? Haleluya. Allah semesta alam. Amin. Kuduslah Tuhan.
Orang apa sih? Aku mau gagali. Orang. Oh, ono loh. Oh, gambarnya kan gede dewe sing kene ya. Kenapa? Itu dewe gambar. Orang. Dewe sing kene. Yang ngawi kene. Orang sing kita yang Nah, itu. Udah siap. Udah. Umur dia. Itu kayak iya. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan.
saya mohon Bapak Lamidi berdoa untuk mulai ibadah pada saat siang hari. Mari bersama kita berdoa pada siang hari. Siang hari ini Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan atas kemurahan-Mu yang boleh berlaku di dalam kehidupan kami, umat-umat-Mu Tuhan, Jemaat Sukorejo, Nggolo dan Sojo Tuhan. Siang hari ini Tuhan, di bulan yang baru di bulan Agustus ini Tuhan, kami boleh beribadah siang hari ini. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan pimpin ibadah kami. Tuhan akan memberkati ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang ambil pelayanan pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Pengurapan yang daripada Tuhan, kiranya Engkau akan taruhkan di dalam kehidupan hamba-Mu yang akan melayani pada siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna di dalam setiap kehidupan kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siap-siap syukur dan memulaikan ibadah kami pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Sudah siap memuji Tuhan? Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Ya, yang di rumah juga sama. Kita mau memuji Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Sekarang hidupku bukan milikku. Amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Syukurlah hidupku, syukurlah Tuhan. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau berikan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu.
Kita mau memuji Tuhan pada saat siang hari ini dengan semangat, dengan lagu Jawa. Ya biarlah kita sebagai orang Jawa, jangan sampai kita lupa lagu Jawa. Kula amung pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Adikku ayam tegar, adikku rasa senang, saben dina sekali lagi kula amung pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Adikku ayu tegar, adikku saben dina kula ngandhut Gusti. Adikku
Dan saya beri kesempatan buat Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan. Ya, pada saat siang hari ini saya beri waktu bagi yang ingin bersaksi, mau meninggikan nama Tuhan, mungkin melewati segala sesuatu, Tuhan izinkan dan Tuhan berkati. Monggo kalau ada yang di ruangan tempat ini yang ingin bersaksi, silakan. Atau yang ada di rumah yang ingin bersaksi, monggo silakan. Ya, kalau tidak ada, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat siang hari ini. Biarlah firman Tuhan nanti menjadikan berkat bagi kita. Haleluya. Firman-Mu berkata, firman-Mu berkatakan bersama, maka kuat roh dan jiwaku, maka kuat tangan bangsa menantikan di setiap langkahku percaya. Firman-Mu katakan bersama, maka kuat roh dan jiwaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu bangsa menantikan di setiap langkahku percaya. Dengan sayapku, dengan sayapku, ku akan terbang tinggi di tengah badai itu. Ku tak menyerah, Kau kuatkan dan perlindungan, pertolongan-Mu. Dengan sayapmu, dengan sayapmu, ku akan terbang di tengah badai itu. Ku tak menyerah, Kau pertolongan-Mu. Amin. Ku mengangkat tangan, aku berserah, Kau yang Mari pada saat siang hari ini kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Nanti saya mohon Mbak Rika berdoa untuk firman Tuhan. Supaya apa yang kami lakukan siang hari ini boleh berkenan di hati-Mu, menyenangkan
tenangkan hatimu ya Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu, berkati kami, berkati telinga kami, berkati hati kami, berkati pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti terlebih kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan hikmat yang dari wajah-Mu ya Tuhan. Sehingga Tuhan melalui hamba-Mu, kami semua dapat diberkati dan menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Siang hari ini kami siap menerima firman-Mu. Di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Ya, pada saat siang hari ini bersyukur kita bisa berkumpul ini. Ya, baik yang di gereja maupun yang di rumah-rumah, biarlah nama Tuhan ditinggikan. Harusnya siang ini Bapak Pendeta Sila Sugito yang akan mengisi pelayanan, tetapi karena beliau sedang sakit tipes, ya jadi beliau tidak bisa melayani pada saat siang hari ini. Ya, baik, pada saat siang hari ini firman Tuhan saya beri judul bagaimana caranya kita melawan keinginan daging. Bagaimana caranya kita melawan keinginan daging. Supaya kita tahu di akhir zaman ini kita tetap setia melawan keinginan daging, keinginan dunia. Di Efesus pasal 2, Efesus pasal 2 ayat 2 sampai 3. Di layar sudah ada juga. Efesus pasal 2 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kita dahulu ini sudah mati. Sudah nggak bisa lagi bangkit. Sudah nggak bisa lagi kita masuk surga. Di sini jelas bahwa kita dulunya sebelum mengenal Tuhan, kita ini mati. Sudah tidak ada harapan. Karena apa? Karena pelanggaran-pelanggaran kita dan karena dosa-dosa. Kamu hidup di dalamnya. Kita ini hidup di dalam dosa. Karena apa? Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena dulu kita mengikuti jalan dunia. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Karena dulu kita mentaati penguasa kerajaan angkasa. Kerajaan angkasa itu siapa? Iblis. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dulu kita mati oleh pelanggaran kita dan dosa kita. Karena kita mengikuti jalan dunia. Dan karena kita mengikuti mentaati iblis. Di ayat yang ketiga, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Jadi sebetulnya kita ini termasuk orang-orang yang dimurkai Tuhan. Dimurkai Tuhan itu artinya apa? Tuhan marah kepada kita. Sama seperti mereka yang lain. Sama seperti orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi harusnya dulu sebelum kita selamat, kita ini dimurkai oleh Tuhan. Sama seperti orang dunia lain. Ya, saya lebih suka dalam terjemahan lain. Ya, terjemahan Selabir 2011. Ya, di situ dikatakan orang-orang yang dimurkai sebagai apa? Saya garis kuning di situ, sebagai orang-orang yang ada di bawah azab. Ya, jadi terjemahan yang lebih jelas, sebetulnya dulu itu kita adalah sebagai orang-orang yang ada di bawah azab. Azab itu apa? Azab itu adalah kutuk. Orang yang dikutuk, orang yang diazab oleh Tuhan dulunya. Tapi setelah kita mengenal Kristus, ya kita diselamatkan. Ya. Jadi di ayat itu, di Efesus itu dijelaskan bahwa Paulus menjelaskan
Sebelum kita lahir baru, sebelum kita mengenal Tuhan, hidup kita ini dikendalikan oleh 3 kuasa. Hidup kita ini dikendalikan oleh 3 kuasa. Yang pertama adalah dunia. Dunia itu apa? Hidup menurut atau hidup seperti dunia. Hidup di jalan dunia atau hidup mengikuti cara dunia. Jadi dikendalikan oleh dunia. Apa yang dunia ikut, kita ikut. Sekarang trennya apa? Dunia. Kita ikut dunia. Jadi kita ngikut-ngikut dunia. Itu masih dikendalikan oleh kuasa dunia. Yang kedua adalah dikendalikan oleh iblis. Tadi ayat tadi mengatakan penguasa kerajaan angkasa. Kenapa dikendalikan iblis? Karena apa? Iblis itu suka mencobai, iblis itu suka mengikat, iblis itu suka membutakan orang-orang yang belum percaya. Orang-orang yang belum percaya dibutakan oleh iblis. Supaya apa? Supaya mereka tetap di dalam dosa. Supaya orang tidak percaya sama Tuhan. Itu pekerjaan iblis. Terus yang ketiga, dikendalikan oleh siapa? Dikendalikan oleh daging. Dulu sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum lahir baru, kita dikendalikan oleh daging. Di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Di Galatia 5 ayat 19 sampai 21, di situ dikatakan, ya, di slide sudah ada, perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan. Percabulan itu daging, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, masih suka ke dukun, masih suka menyembah berhala, masih suka ke kuburan, masih suka hal-hal yang klenik-klenik. Itu masih perbuatan daging. Apakah orang Kristen sudah tidak ada yang begini? Oh, masih ada. Masih ada. Ya, jadi pada waktu itu saya ditelepon, suruh doakan. Suruh doakan apa? Orang sakit. Saya datang, sing teko dukune sik. Dasarnya saya dukun enek kono tak tunggoni. Sak rampunge. Tak tunggoni ya. Akhirnya kok dukune ndak enak dhewe, lunga, jebret-jebret. Itu orang Kristen yang masih di dalam daging. Belum percaya sama Tuhan. Makanya apa? Nggak pernah terjadi mujizat. Nggak pernah terjadi mujizat kalau orang percaya sama itu. Kalau kita percaya sama mujizat Tuhan, jangan percaya yang hal penyembahan-penyembahan berhala itu. Ya, dikatakan, kalau di kitab Yesaya dan Yeremia, penyembahan berhala itu ibaratnya kita itu berselingkuh dengan Tuhan. Berlaku sundal, dikatakan begitu. Menyembah hal-hal yang seperti itu. Terus yang selanjutnya sihir. Sihir kalau sekarang mungkin sudah jarang. Yang ada sulap. Sulap dengan sihir beda. Kalau sulap itu trik, ya, trik ngapusi sebetulnya. Trik ngapusi, kecepatan tangan. Kalau sihir itu menggunakan magic-magic. Terus yang selanjutnya, daging itu apa? Perseteruan. Suka padu. Berantem. Bertobatlah. Anak-anak Tuhan ojo suka berantem. Apalagi berantem sama jemaat dhewe. Ngisin-ngisini. Jangan capek. Padu karo jemaat. Oh, sing ke gereja ini. Sing satu sebelah sana, satu sebelah sini. Nah, sana tempatnya duduk pindah, sing siji sono pindah meneh. Nah, lucu. Jangan sampai itu. Perselisihan tidak boleh berselisih. Berdebat itu tidak boleh. Anak Tuhan tidak boleh berdebat. Tidak boleh berdebat dengan hal yang tidak wajar. Iri hati, apalagi iri hati. Bertobat yang suka iri hati. Anak Tuhan diberkati iri hati. Anak Tuhan setia iri hati. Tidak boleh iri hati. Jangan sampai iri hati. Ya, jadi kalau kita melihat, ya, ini kok
doanya dijawab Tuhan karena sakit disembuhkan. Oh, iri hati. Ada anak Tuhan bersaksi iri hati. Tuh, jangan iri hati. Bersaksi itu menunjukkan bahwa dia mengakui bahwa Tuhan itu menyelamatkan dia. Itu bersaksi. Makanya kalau kita diberi kesempatan bersaksi, saksi yo, ojo isin-isin. Bersaksi, jangan malu-malu. Tuhan itu baik. Ya, makanya iri hati nggak boleh. Amarah, apalagi amarah. Kendalikan amarah. Kepentingan diri sendiri, ya, percideraan, roh pemecah. Nah ini bahaya. Jangan suka menjadi roh pemecah. Ya, roh pemecah itu diawali dari apa? Diawali 2-3 orang berkumpul, di situ orang rumpi. Diawali dari orang rumpi dulu. Terjadi roh pemecah. Ini loh, kayak lo, gini, begini. Terus kedengkian, jangan dengki. Tidak boleh hati kita dengki. Kalau kita melihat orang lain, wah, jangan sampai. Kemabuan, apalagi suka mabuk-mabukan. Ya, jangan. Pesta pora ini hubungannya dengan mabuk-mabuk. Suka foya-foya terus. Nggak bisa habisin uang. Tidak boleh dan sebagainya. Itu keinginan daging. Jadi di sini di ayat yang selanjutnya dikatakan ya di ayat yang ke-21 terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Artinya apa? Barang siapa yang masih berbuat yang daging tadi tidak bisa masuk dalam surga. Sing seneng dukun-dukun. Saya ngomong apa enak ini? Ya puji Tuhan, golo ini sudah ya, hampir tidak saya mengetahui. Puji Tuhan, imannya bertumbuh luar biasa. Karena apa? Karena tahu Tuhan itu adalah Allah lebih dari segalanya. Jangan seperti Bala. Nyewa siapa? Bileam, dukun terkenal. Hanya demi keuntungan. Ingat loh, iblis itu bisa melakukan seperti Allah. Ingat, iblis itu bisa melakukan seperti Allah. Tetapi iblis itu selalu meminta tumbal. Tumbal. Jadi orang ini ceritanya kalau kita nggak pernah ke dukun, ya mungkin lihat di TV lah. Kalau orang datang ke dukun itu pasti membawa sesuatu. Entah itu apa ya. Kalau saya ini belajar dari Pak Dautoni itu biasanya kalau orang mau nyantet itu biasanya bawa apa yang orang yang dipunya yang mau disantet. Misalnya rambut, baju, ya dibawa ke situ. Tetapi firman Tuhan kemarin ya, tentang Bileam bahwa ketika Tuhan itu menyertai kita, ya, apa yang terjadi? Kutuk akan diubah menjadi berkat kalau kita di dalam Tuhan. Ya, jadi di sini jelas bahwa orang yang masih hidup di dalam daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Titik. Tidak bisa ditawar. Ya, ini firman Tuhan. Sekarang bagaimana cara kita melawan keinginan daging? Wah, aku jane yo pengen loh. Pengen banget setia sama Tuhan, pengen banyak doa, tetapi keinginan dagingku itu. Ya firman Tuhan katakan, roh memang penurut, tapi kan daging lemah. Itu kenyataannya begitu. Kadangkala kita mengalami hal yang seperti itu. Ya, saat siang hari ini kita belajar bagaimana cara kita melawan daging, kedagingan itu. Satu-satunya cara untuk melawan keinginan daging adalah hidup oleh roh. Saya ulangi lagi. Satu-satunya cara untuk melawan keinginan daging adalah hidup dalam roh. Tidak bisa dengan yang lain. Jadi kalau kita masih lemah, hiduplah dalam roh. Kalau kita masih malas,
hiduplah dalam roh, maka kita akan kuat. Jadi kalau keinginan daging sehebat apapun kita itu ada godaannya, yaitu kedagingan kita. Dagingan kita. Makanya satu-satunya cara untuk melawan keinginan daging adalah hidup dalam roh. Amin. Siap hidup dalam roh. Berkat Tuhan akan melimpah-limpah. Di Roma 8 ayat 5 dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal roh. Makanya tidak ada cara lain untuk melawan kedagingan adalah hidup menurut roh. Memikirkan hal-hal roh. Hal-hal roh. Semua itu ditimbang dari roh. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara setiap hari kita diurapi, ya, dipenuhi dengan roh Tuhan. Galatia 5 ayat 24 sampai 25 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging. Ingat, di situ saya tandai kuning. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging. Kalau kita sudah menjadi milik Kristus, daging otomatis sudah disalibkan. Makanya Yesus disalib di kayu salib untuk menggantikan kedagingan kita. Supaya apa? Supaya kita mendapat hidup dalam roh. Ketika daging sudah disalibkan, segala hawa nafsu dan keinginan daging itu enggak ada. Jadi kalau anak Tuhan masih punya hawa nafsu itu banyak. Bukan hanya dari mata, tapi dari keinginan. Dari keinginan, oh ya, habis punya motor, pengen lagi punya mobil. Sudah dikasih mobil, pengen lagi punya helikopter. Pengen punya helikopter, ya setelah dapat, pengen lagi beli pesawat. Nah, terus sudah punya pesawat, pengen lagi apalagi hawa nafsu keinginan itu nggak habis-habis. Itu kita masih hidup di dalam daging. Makanya ya ada nyanyian yang mengatakan syukuri apa yang ada. Hidup itu adalah anugerah. Itu nyanyian yang luar biasa loh. Makna kata-katanya luar biasa. Jadi kalau ada ya apa yang ada di dalam hidup kita sekarang, syukuri dulu. Maka Tuhan akan memberikan yang lebih besar lagi. Kalau kita belum bisa mensyukuri, dikasih sepeda motor aja belum bisa mensyukuri, pengennya mobil lagi, mobil belum puas, pengennya helikopter, nah belum bisa mensyukuri apa yang Tuhan beri. Ya, mungkin kita hanya punya dokar. Apa itu dokar? Gedok-gedok nih cakar, jalan kaki, alias kita masih jalan kaki. Bersyukurlah, syukuri yang apa yang ada. Loh, di sini ini saya ini melayani Tuhan belum punya sepeda motor loh. Sepeda motor itu pinjaman itu masih. Suatu saat nek sing duwe minta, ya wis gedek-gedek nih cakar lagi. Melayani ke Sukoharjo jalan kaki. Iya. Jadi syukuri apa yang ada. Jangan ya seperti dunia. Dunia ini wah kae saiki punya rumah bagus ya. Pengen syukuri apa yang dulu ada. Kalau Tuhan izinkan kita punya rumah bagus, Tuhan pasti kasih. Pasti kasih. Itu yang Tuhan mau. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah. Hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dipimpin oleh roh. Maka apa? Kedagingan itu bisa disalibkan. Hidup dalam roh adalah hidup yang didasari oleh iman untuk bersandar pada Roh Kudus. Jadi hidup oleh roh itu, hidup dalam roh, hidup yang didasari oleh iman
untuk bersandar pada Roh Kudus. Supaya apa? Supaya menuntun apa? Pikiran kita. Yang membuat kotor pikiran kita itu. Sehingga apa? Awal itu dari pikiran dulu. Pikiran itu nggak kelihatan loh. Mikir kotor juga orang nggak akan tahu. Tetapi kalau kita hidup di dalam roh, pikiran kita juga dituntun Tuhan. Nah, kata-kata ini penting. Kata-kata juga akan dipimpin oleh roh. Hati-hati dengan kata-kata kita. Jangan sekali-kali mengutuki orang. Karena apa? Kutuk itu akan kembali kepada kita. Ketika kita dikecewakan bagaimana? Katakan berkat. Ketika kita dikecewakan, katakan berkat. Jengkel saja nih, jengkel. Diberkati kamu. Maka apa? Ketika rasa jengkel kita memberkati orang, itu kembali kepada kita. Jadi berkat itu kembali kepada kita. Nggak mungkin orang yang berbuat dosa itu akan diberkati. Nah, berkat itu sudah tercurah, balik lagi kepada kita. Nah, andai kan kita jengkel, terus kita mengatakan kutuk. Lah, kutuk itu balik kepada kita. Apa yang terjadi? Maka jangan sekali kata-kata kita. Hati-hati dengan kata-kata kita. Lebih baik ucapan berkat bila kita mengalami hal yang tidak baik. Terus yang ketiga adalah perbuatan kita. Pikiran, kata-kata, dan perbuatan kita akan dituntun oleh Roh Kudus. Karena apa? Karena kita hidup di dalam roh. Makanya kita akan dipimpin dalam perbuatan kita, langkah kita. Mungkin kita mengalami kesulitan. Ketika kita di dalam roh, Tuhan akan pimpin. Kok Mas Wahyu itu nggak pernah mengalami kesulitan? Kok rasanya enak-enak ya? Kok nggak ada masalah? Sopo bilang, saya itu juga punya masalah. Kadang-kala berat. Cuman aku yang ngomong. Enggak. Ngomongnya sama Tuhan. Dan ketika pikiran, kata-kata, dan perbuatan. Makanya ketika kita memiliki masalah. Mulai saat ini. Katakanlah firman Tuhan. Jadi ketika kita sedang jengkel. Bikin status. Aku jengkel. Hati-hati dengan pikiran kita. Ketika kita jengkel, kita marah, kita dikecewakan, katakan firman Tuhan. Saya selalu katakan firman Tuhan. Ketika saya mengalami kelemahan, saya katakan dengan firman Tuhan. Dan Tuhan ubah itu menjadi berkat. Amin. Itu pola pikir kita harus dirubah. Supaya berkat Tuhan itu tercurah atas kita. Kita bisa mengetahui bahwa kita hidup dalam roh. Kalau apa? Kalau kehidupan kita menunjukkan buah roh. Jadi kita bisa mengetahui hidup kita ini sudah penuh dalam roh atau belum. Ya, kita mengetahuinya dengan apa? Menunjukkan buah roh. Yang antara lain adalah kasih. Kita memiliki kasih. Memiliki sukacita. Uang ini besengut, belum di dalam roh. Orang itu nek sukacita. Nek masalah tetap sukacita. Tuh, ada masalah sukacita. Damai sejahtera, sabar. Ini yang susah. Saya belajar sabar ini bertahun-tahun belum berhasil. Sampai sekarang pun kadang-kadang itu ya karena apa? Karakter saya ini bukan orang sabar. Saya ini orangnya apa ya? Perfect itu apa? Menginginkan sesuatu itu selalu sempurna. Nah, beda ketemu istri saya, brus. Nah, ini bertentangan. Saya belajar sabar dari situ. Saya ini orangnya kan kayak ibu ya, detail. Jadi gini harus rapi gini harus rapi gini harus sabar. Belajar sabar itu wangel. Ya, tetapi ingat katanya sabar. Sabar itu belajarnya setiap hari. Setiap hari. Sampai kapan? Seumur hidup. Belajar sabar itu seumur hidup. Sampai kita dipanggil Tuhan. Sabar. Memang tidak gampang. Tapi kita harus belajar di situ. Buah roh. Terus kemurahan. Ada kemurahan hati. Kebaikan. Punya hati yang baik. Kesetiaan. Ya,
ini setia. Orang yang di dalam roh itu setia. Puji nama Tuhan, jemaat-jemaat. Ya, ini meskipun masa pandemi, ya, online tetap setia di wilayahnya masing-masing. Luar biasa. Saya lihat foto-fotonya kadang sampai netesin air mata. Kesetiaan itu di saat luar biasa ini tetap setia. Jarang loh orang setia, ya, apalagi sampai ya detik-detik ini jarang sekali orang setia kepada Tuhan. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada penguasaan diri di situ. Dipenuhi atau hidup dengan roh sama dengan mengizinkan firman Kristus atau Alkitab itu diam di dalam segala kekayaan di dalam hidup kita. Di Kolose 3 ayat. Jadi hidup di dalam roh itu mengizinkan firman Tuhan itu bekerja. Diam di dalam segala kekayaannya. Jadi ketika kita mengalami masalah, ya karena hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan, yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari pikiran kita, yang keluar dari perbuatan kita adalah firman Tuhan. Jadi pikiran kita dipenuhi firman Tuhan. Ingat, ya, binatang-binatang mau keluar dari mulut kita, ingat firman Tuhan. Wis lesu, jengkel, ingat firman Tuhan. Itu hidup dipenuhi dengan roh. Hidup dalam roh itu sebenarnya mengenai menaati pimpinan roh, menaati pimpinan roh. Jadi kita berserah kepada Tuhan dan rela dipimpin oleh roh. Ya, pada dasarnya berjalan bersama roh, mengizinkan Roh Kudus menuntun langkah kita. Ya, jadi Roh Kudus itu menuntun langkah kita. Terus apa? Mencocokkan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Jadi pikiran kita itu harus sama dengan pikiran Tuhan. Itu hidup di dalam roh. Jadi kalau kita berdoa, kalau Tuhan itu sehati dengan apa yang kita doakan, doanya pasti dijawab Tuhan. Itu hidup di dalam roh. Makanya banyak orang-orang yang doanya tidak dijawab Tuhan. Itu karena apa? Karena kita belum hidup di dalam roh. Saya sering kali, bahkan berkali-kali dalam minggu ini, setiap saya berdoa, selalu dijawab Tuhan. Saya nggak mau cerita apa yang menjadi doa saya. Suatu saat saya akan saksikan. Ya, saya akan saksikan ya supaya menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Jadi ketika pikiran kita itu cocok dengan pikiran Tuhan, satu roh di dalam Tuhan, doa kita dijawab Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana mereka yang di luar Kristus? Mereka yang di luar Kristus hidupnya saleh. Kita melihat orang di luar sana hidupnya saleh, sering berpuasa, tidak berbuat jahat, taat beribadah, ibadahnya setia, berdoanya setia, tidak berbuat jahat, tidak mabuk-mabukan, bahkan ada yang suka memberi, bisa mengendalikan hawa nafsu, bahkan tidak menyembah berhala, tidak suka berselisih, dan lain-lain. Orang di luar Kristen hidupnya baik, bahkan mereka suka berpuasa Senin Kemis, mereka suka beribadah, taat beribadah. Pertanyaan saya, mereka hidup dalam daging atau hidup di dalam roh? Mereka setia loh, hidup di dalam daging tadi apa? Ya, berbuat jahat. Ya. Sedangkan hidup di dalam roh itu apa? Hidupnya saleh. Mereka berpuasa, tidak suka menyembah berhala, bisa mengendalikan hawa nafsu, sering taat dalam ibadahnya. Mereka masih hidup di dalam daging atau sudah hidup di dalam roh? Bingung. Ada yang menjawab hidup di dalam roh. Jawabnya, roh siapa? Saya nanya. Supaya kita tidak salah, ya, jadi supaya kita mengerti inilah kekristenan sebenarnya, maka kita baca ayat supaya kita nggak melenceng. Kolose 2
ayat 20 sampai 23. Kolose 2 ayat 20 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Apa peraturannya? Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jangan jamah ini, jangan kecap ini, jangan sentuh ini. Orang yang di luar Kristus, jangan loh ini haram. Jangan loh ini nggak boleh. Jangan loh ini nggak boleh. Nanti nggak boleh. Ngucapin Natal nggak boleh loh. Rupa-rupa peraturan. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa. Oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah. Hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Ajaran-ajaran, peraturan-peraturan, perintah-perintah itu dibuat oleh manusia. Peraturan-peraturan ini, ya, ini ayat loh, ini saya bacakan, bukan tulisan saya, ini ayat. Ya, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan apa? Dengan ibadah buatan sendiri. Ibadah dibuat-buat. Harus begini, supaya apa? Supaya nanti Tuhan ya memberkati. Ibadah itu tidak bisa dibuat-buat. Ibadah itu tidak bisa. Ibadah itu hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan menginginkan kita berlutut, ya kita berlutut. Kalau Tuhan inginkan kita berdiri, ya kita berdiri. Kalau Tuhan inginkan kita menyembah Tuhan, ya kita menyembah. Itu keinginan Tuhan. Tetapi bukan ibadah yang dibuat-buat sendiri. Seperti apa? Merendahkan diri. Merendahkan diri. Aku merendahkan diri supaya Tuhan mengampuni dosaku. Belum tentu kalau itu ibadah dibuat-buat. Menyiksa diri, apalagi menyiksa. Wis, aku poso setahun. Gen Tuhan itu menjawab doaku. Ibadah yang seperti itu tidak berkenan kepada Tuhan. Di sini dikatakan, saya tuliskan dengan warna merah. Tidak ada gunanya. Ini firman Tuhan. Ini ayatnya ada. Jadi kalau kita belajar Alkitab, kalau kita kupas semua ajaran, semua ada di situ. Tidak ada gunanya selain apa? Memuaskan hidup duniawi. Jadi kalau kita menyiksa diri dengan ibadah kita, kalau ibadah itu dibuat-buat, tidak berkenan kepada Tuhan. Meskipun kita orang Kristen. Jadi apa? Jadi agama tidak bisa menyelamatkan. Ingat, agama tidak bisa menyelamatkan kita dari keinginan daging. Ayat tadi menjelaskan bahwa agama tidak bisa menyelamatkan kita. Jadi aturan-aturan yang begitu tidak bisa menyelamatkan kita. Tetapi apa? Hanya hidup oleh roh. Yaitu apa? Hidup di dalam Kristus. Kita bisa melawan keinginan daging. Hanya hidup di dalam Kristus. Kita bisa melawan daging. Di Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita hidup oleh roh, maka kita bisa melawan dunia. Kita bisa melawan iblis. Kita bisa melawan keinginan daging. Jadi jelas ayat tadi mengatakan di hidup harus didasari oleh Roh Kudus. Jadi kalau hidup kita didasari oleh Roh Kudus, di Galatia 5 ayat 16, hidup kita oleh Roh maka tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi satu-satunya cara untuk melawan keinginan daging adalah
yaitu hidup di dalam Kristus. Sehingga roh itu ada di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Nanti saya mohon Mbak Nari mau berdoa untuk firman Tuhan. Saya mohon Mbak Narimo berdoa untuk firman Tuhan. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam firman-Mu saat yang hari ini bersama-sama anak-anak-Mu di mana saja berada, mendengarkan agar kita bisa berubah, bisa melawan dalam nafsu-nafsu kita. Oleh karena itu Tuhan, berdasarkan kita dipimpin oleh roh, ataukah berdasarkan kita dipimpin oleh nafsu kita, nafsu kedagingan memang membawa atas segala kejahatan. Namun yang saat ini kami rasakan Tuhan, bahwa hari-hari ini kami menerima kebenaran firman-Mu yang luar biasa, bahwa kita harus merubah dalam kehidupan kita, merubah menjadi hidup yang baru, dari hidup lama, hidup kedagingan. Hidup yang baru adalah hidup yang dipimpin oleh roh. Oleh karena itu Tuhan, seiring dalam perjanjian Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam roh akan menerima mahkota kehidupan. Oleh karena itu Tuhan, segala apa yang kami dengarkan lewat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini, mencelekkan mata hati kita orang rohani, percaya bahwa Tuhan Yesus membawa kita dalam keselamatan. Namun sebelum itu Tuhan, kami masih bergaul dalam dunia. Maka di situ dasarnya kita bertobat, meninggalkan hidup yang lama, menjadi hidup yang baru. Hidup yang baru akan ternyata di dalam buah-buah roh dalam kehidupan kita. Apakah buah roh itu? Saudara-saudari pasti sudah mengerti atas tujuan dan kehendak seiring dengan firman Tuhan saat siang hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kita bersama-sama sudah meresapi atas kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berhenti bicara, namun firman-Mu selalu bertanam di dalam hati kami, menuntun kami, hidup kami di dalam hidup kebenaran, karena hidup kami dipimpin oleh pimpinan Roh Kudus yang ada di dalam hidup. Yakinkan bahwa Roh Kudus tidak pernah tidur, akan mengerti segala apa yang kami bicarakan, apa yang kami lakukan, itu selalu diketahui oleh Tuhan. Maka dalam kata lain, takutlah akan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebenaran firman-Mu ini. Kami renungkan dan kami lakukan. Ya Tuhan, selanjutnya juga kami mohon pertolongan dan kasih setia-Mu melimpah di dalam kehidupan hamba-Mu yang saat ini Kau percayakan untuk menyebarkan kebenaran firman-Mu bagi kita, membawa berkat bagi kita bersama. Oleh karena itu Tuhan, berkati keluarganya, berkati di mana dia usaha, di mana dia melayani, di mana hamba-Mu selalu bernaung di dalam kehidupan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur dan kami alaskan segala doa permohonan kami ini, ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus.
ingat kasih-Nya, ingat kebaikan dan anugerah-Nya, dan anugerah-Nya. Saya mohon Pak Sarlan untuk maju ke depan. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Tuhan, kasih setia ini, dan kita akan masuk dalam perjamuan. Mari Bapak-bapak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati kita masing-masing untuk menerima perjamuan kudus, tubuh dan darahnya Tuhan. Dan saya percaya, jikalau kita makan minum dengan iman, maka mujizat akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati. Untuk kelompok yang ada di gereja ini, terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan perjamuan kudus ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan campur tangan dan memberkati roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sucikan terlebih dahulu, berkati lebih dahulu, mujizat terjadi pada waktu kami ambil bagian makan dan minum, sehingga kami tidak ada lagi roh ketakutan, tetapi Tuhan berikan kepada kami roh keberanian, semangat yang baru, kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa di surga. Layakkan yang melayani, layakkan para pelayan yang telah melayani Kau perjamuan kudus saat siang hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Sementara ingat kasih-Nya, ingat
bangkit berdiri semua. Mari bangkit berdiri semua untuk menghormati perjamuan kudus pada saat siang hari ini. Bukakan tumpah. Bukakan tumpah anugerahnya. Ada yang belum dapat? Sementara roti kita angkat, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah jenengan yakin bahwa ini adalah tubuhnya Tuhan? Amin. Mari kita terima bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapa di surga atas segala anugerah dan pengorbananmu Tuhan. Kau mati di atas salib gunung Golgota untuk menanggung segala dosa-dosa kami umat manusia, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucapkan haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan. Cawan ini adalah lambang dari darahnya Tuhan. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus disalibkan, di atas kayu salib lambungnya ditumbak, keluarlah air dan darah. Firman Tuhan mengatakan setetes darah Yesus menebus segala dosa. Kita umat manusia bahkan menyelamatkan kita semua orang yang percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan dan. Apa Bapak Ibu yakin bahwa ini adalah darah Yesus? Haleluya. Mari kita terima bersama-sama. Haleluya. Amin.
Puryati berdoa untuk doa syafaat untuk bangsa dan jemaat. Ya mohon Bapak Puryati berdoa syafaat untuk bangsa dan jemaat. Syukur kalau kesempatan siang ini kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh menerima perjamuan kudus setiap kali kami makan dan minum anggur dan roti yang melambangkan tubuh dan darah Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, sehingga menebus segala dosa-dosa kami, mengampuni segala dosa-dosa kami, menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa, kalau Tuhan pada siang hari ini, sebelum kami mengakhiri ibadah kami siang ini, kami berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini, baik pemimpin kami yang ada di pusat hingga sampai ke daerah-daerah. Berkati Bapak Presiden, berserta tetapnya Tuhan. Berkati seluruh mungkin yaitu bangsa dan negara kami ini untuk menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih, kami percaya kehendak-Mu yang jadi atas bangsa kami, kehendak-Mu yang jadi atas seluruh rakyat Indonesia yang ada saat ini Tuhan. Terima kasih, pada saat siang hari ini kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada siang hari ini, baik jemaat yang ada di Sukorejo, di Slogoimo maupun Dinggolo saat ini Tuhan. Sekalipun kami berbeda-beda tempat Tuhan. Di setiap kelompok kami mengadakan ibadah, mengikuti ibadah online ini Tuhan. Kami tetap yaitu mengasihi Tuhan yang lebih lagi, untuk kami lebih setia lagi Tuhan, sehingga biarlah hidup kami semakin setia di dalam Engkau, walaupun situasi pandemi yang belum selesai ini Tuhan, biarlah kami tetap setia di dalam Tuhan. Berkati semua Tuhan yang mengikuti ibadah siang hari ini. Kami percaya berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami semua. Sembuhkan yang sakit, hiburkan saat ini yang sedang mengalami susah Tuhan, dan berikan Tuhan pertolongan saat ini setiap jemaat-Mu yang mengalami berbagai masalah Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Kami percaya Tuhan berkat-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Engkau memberkati kesehatan kami, Engkau berkati kekuatan kami, Engkau berkati perlindungan dalam hidup kami. Dimanapun kami ada, kemanapun kami melangkah, Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai menjelang akhirnya pada siang hari ini. Kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sebelum pengumuman, mari kita menjalankan persembahan. Kita akan puji satu buah pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala
sebelum kita akhiri ada pengumuman. Minggu kita ibadah, tapi belum tahu sistemnya online atau tidak. Kita menunggu peraturan pemerintah dan menunggu situasi dan keadaan. Meskipun pemerintah sudah mengizinkan, tapi kalau suasananya belum mengizinkan, maka kita masih dalam ibadah online. Jadi mohon maklum, ya kita semua supaya apa? Semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Ya, kita harus pakai hikmat Tuhan, jangan sampai karena kita nekat, akhirnya apa? Akhirnya wabah itu semakin meluas. Kita berjaga-jaga, jaga diri baik-baik. Ya, bagi anak-anak Tuhan, bila tetap berdoa supaya Tuhan tetap melindungi kita, menjagai kita. Ya, pada saat siang hari ini, mari kita akhiri di dalam doa. Kita bangkit berdiri semua. Kita akan tutup ibadah kita pada saat siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Pada saat siang hari ini Tuhan, kami telah mengakhiri ibadah Raya Minggu Tuhan, di minggu yang pertama di bulan Agustus, di hari yang pertama ya Tuhan. Ikut campur tangan Tuhan. Kami mengawalinya semuanya dengan mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang punya beban masalah Tuhan lepaskan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang bertani, bersawah, berladang, berusaha, bekerja, berjualan. Apapun yang mereka usahakan, Tuhan campur tangan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah berkat yang daripadamu Tuhan, Engkau curahkan atas seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah Tuhan berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kekuatan, berkat jasmani dan berkat rohani selalu menyertai jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala yang jahat. Jauhkan kami dari segala Tuhan malapetaka. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Jauhkan kami dari sakit penyakit menular ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala Tuhan kerugian-kerugian yang melanda di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan ikut campur tangan. Terimalah ibadah kami sebagai persembahan yang terbaik. Mari kita bersama-sama doa keluarga. Apabila Tuhan membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Tuhan menutup, tidak ada yang dapat membuka. Tuhan tahu segala pekerjaan saya. Lihatlah, Tuhan telah membuka pintu bagi saya yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Tuhan tahu bahwa kekuatan saya tidak seberapa. Namun saya menuruti firman Tuhan dan saya tidak menyangkal nama Tuhan. Aku percaya selamat siang, kelompok 1, 2, Tuhan Yesus memberkati, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, kelompok 9, kelompok 10, kelompok 11, kelompok 12, keluarga Pak Paidi, selamat siang, keluarga Mas Lamidi, selamat siang, keluarga Pak Tito, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati keluarga Mas. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati keluarga Mas Parni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang semua. Sampai bertemu. Tuhan Yesus memberkati.